Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madani, jumpa lagi bersama saya Anissa Afiati pada hari ini di podcast Madani, yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dan BP4 dari kami yang ada di unit pelayanan Bimas Islam. Dan pada siang hari ini saya udah ditemenin sama Pak Husaini yang kebetulan bergelut di bidangnya layanan Bimas, salah satunya pernikahan dan BP4 ya Pak. Dan nggak lupa ada Bang Mail juga. Jangan tegang-tegang Bang Mail, senyum dong biar podcast kita lebih asoy gebo, ya nggak sih? Oke, sip. Dan di Bimas Islam ini banyak layanan-layanan yang menarik, betul nggak Pak Husaini dan Bang Mail? Betul ya, betul-betul banget gitu ya. Ada kemasjidan, wakaf, zakat, halal, majelis taklim, pokoknya banyak banget layanan di Bimas Islam yang mungkin selama ini banyak masyarakat Kota Batam nih Pak yang belum tahu tentang layanan Bimas Islam. Apa saja layanan Bimas Islam itu? Tapi untuk siang hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dan BP4. Oke Pak, slow Pak, santai Pak. Ini acara kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak. Kita ngobrol tentang masalah pernikahan nih Pak. Yang pertama kita mungkin Bapak nih lebih ke BP4 ya Pak. Nah Pak, selama ini nih masyarakat Kota Batam yang udah datang nih ke kantor Kementerian Agama Kota Batam, yang untuk dia melakukan konsultasi, biasanya pasangan ya Pak ya, pasangan yang sudah suami istri melakukan konsultasi BP4 di Kota Batam ini, di Kementerian Agama Kota Batam ini udah banyak nggak? Begini, tak banyak yang datang karena kita juga dibantu oleh KUA. Jadi prosedurnya itu sebelum ke Kemenak di KUA dulu. Kalau tidak sesuai di KUA baru ke kami, baru ke Pengadilan Agama. Tidak juga banyak karena ada yang langsung ke Pengadilan Agama. Mungkin kan informasi yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa kita sampaikan bahwa tidak usah langsung ke Pengadilan Agama dulu, oleh KUA baru ke kita. Sahabat Madani, jadi kalau kita nih dalam berumah tangga ada masalah, jangan buru-buru ke Pengadilan Agama, jangan lupa konsultasi dulu ke Kementerian Agama. Nanti ada Pak Husaini yang akan memberikan layanan tentang BP4, bagaimana nih solusinya ketika kita mempunyai masalah tentang rumah tangga. Jangan asal-asal cerai aja. Ngomong-ngomong tentang perceraian nih Pak Husaini, di Kota Batam ini kayaknya angka perceraian itu agak melonjak tinggi ya Pak tahun ini. Gimana tim informasi dari Pengadilan Agama, karena kita sering mengadakan acara, itu satu hari itu yang mendaftar 30 sampai 40 pasang Bu. Itu mendaftar cerai ya? Satu hari mendaftar ya. Jadi kalau 10 hari bisa kita bayangkan. Jadi begitu tingginya. Oleh karena itu kita kan di Bimas Islam pernah mengadakan acara Pustaka Sakinah untuk cerai itu sudah. Jadi banyak, ya, betul. Banyak luar biasa. Jadi salah satu yang ada di Bimas Islam, khususnya di Kuakua juga, dia ada namanya bimbingan Pustaka Sakinah ya Pak, yang di sana membahas tentang apa saja kasus-kasus yang terjadi di seputar rumah tangga. Dan biasanya ini pesertanya itu orang yang sudah berumah tangga ya Pak ya, kalau Pustaka Sakinah ya. Itu pasca sakinah, pasca pernikahan ya Pak ya. 5-10 tahun kita ditentukan itu seperti itu. Kenapa sih Pak banyak yang bercerai? Rata-rata apa karena perselingkuhan atau ekonomi atau apa? Yang urutan tertinggi itu ekonomi. Oke. Tapi termasuk juga medsos ini berpengaruh besar ini. Oh iya ya. Apa ini berarti berbahaya ya Pak ya? Ya kadang salah telepon, tahu beneran jadi. Itu juga. Apa yang beneran Pak? Apa tiba-tiba beneran aja? Bu Anissa, jadi kan keseringan bimbingan keluarga yang masalah, makanya badannya nggak naik-naik nih. Jadi yang dihadapi itu masalah orang. Gitu. Tapi mudah-mudahan bapaknya nggak ada masalah ya. Terbukti kan sampai sekarang ini dengan istri bapak cuma satu ya Pak ya? Ya alhamdulillahirobbilalamin. Jadi ekonomi ya Pak ya? Spesialis masalah rumah tangga. Betul. Jadi memang ekonomi itu berpengaruh ya Pak. Kalau nggak kuat dengan ekonomi ekonomi yang dihadapi oleh pasangan suami istri itu salah satu penyebab perceraian. Ya, itu tertinggi. Oke. Yang kedua ini nih medsos. Ya, medsos juga ya Pak. Jadi, karena rata-rata orang kan punya HP. Nah, ini juga bisa berpengaruh kepada keharusan masyarakat. Apa kan kita kadang-kadang Pak suami istri itu Bang Mail punya medsos kan? Ada dong. Hari gini ngomongnya gitu, nggak mungkin lah. Istri Bang Mail tahu nggak username sama passwordnya? Oh, alhamdulillah dikasih tahu.
ekonomi harus transparan suami dengan Betul, istri. Pak. Karena kan medsos ini Pak, orang ini kan jarang Pak. Ada juga yang suami istri tidak mau saling kasih username sama password ya. Tiba-tiba datanglah chat-chat mesra gitu ya. Nah itulah mungkin salah satunya ya Pak. Nah tadi kita udah ingatkan kembali kalau misalkan ada permasalahan, kalau sudah tidak bisa dibicarakan ya Pak antara suami istri, boleh datang ke sini. Insya Allah kami akan membantu dan mudah-mudahan kita dapat solusinya dan nggak perlu lagi daftar ke pengadilan agama. Jangan deh, pokoknya jangan sampai daftar di pengadilan agama. Kalau daftar nikah oke, tapi daftar cerai kita coba untuk hindarin. Oke nih, sekarang sebelum kita balik lagi ke Pak Husaini nih. Yes, cerai no. Nah betul, nikah yes, cerai no ya Pak ya. Oke. Nah, Bang Mail nih, sekarang saya mau ke Bang Mail dulu ya Sobat Madani. Oke. Ada juga nih banyak masyarakat yang bertanya nih ya, khususnya masyarakat Kota Batam yang sering, karena kita ini kan Batam ini kan Kota Batam nih berdekatan dengan Singapura, dengan Malaysia. Jadi ada yang sering ditanyakan bagaimana nih tentang pernikahan beda negara. Oke, kayaknya Bang Mail tuh paham juga nih tentang pernikahan beda agama, beda negara. Boleh diceritakan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madani yang kami hormati. Untuk pernikahan campuran di Kota Batam, memang sampai saat ini lumayan tinggi jumlah pernikahannya. Ya mungkin itu salah satu sebabnya karena Batam ini berdampingan dua negara yang notabene-nya negara Melayu sama satu rumpun, yaitu Malaysia dan Singapura. Walaupun ada juga dari negara-negara lain yang melakukan pernikahan beda negara di Batam, tapi yang terbanyak itu antara Singapura dan Malaysia gitu. Oh gitu. Itu kalau mau dia misalkan nih dia perempuannya orang kita ya, orang Indonesia, nanti calon suaminya orang Malaysia, itu gimana sih cara kita mau daftar untuk nikahnya? Kalau orang kita yang perempuannya orang kita, yang laki-lakinya orang Singapura, tergantung. Kalau seandainya dia mau menikahnya di Indonesia, berarti si pihak laki-laki harus membawa surat kebenaran bernikah ke luar negeri dari negara asalnya atau dari kedutaan besarnya yang ada di Kota Jakarta. Itu syaratnya. Oh begitu. Jadi untuk masyarakat Kota Batam ini Sobat Madani, bagi yang memang mau melakukan pernikahan beda negara, nah salah satunya itu ya, karena memang banyak juga yang belum paham tentang pernikahan beda negara ini, dan sering ditanyakan ya, mereka rata-rata konsultasinya ke kuas tempat ya untuk pernikahan beda negara ini. Nggak ada yang dipersulitkan untuk pernikahan beda negara? Oh nggak ada. Sebenarnya pernikahan beda negara itu gampang prosesnya. Karena syaratnya tidak terlalu banyak. Cukup dia membawa surat izin kebenaran berkawin dari negara asalnya. Kalau seandainya nanti suratnya itu dalam berbentuk berbahasa asing, maka dia harus ditranslate oleh penerjemah yang disumpah. Tapi kalau seandainya dia minta dari kedutaannya yang ada di Jakarta, itu biasanya sudah dalam berbahasa Indonesia, jadi tidak perlu ditranslate lagi. Gitu. Sangat mudah sebetulnya. Dan syaratnya pun tidak banyak, cukup dia membawa paspor dan surat kebenaran berkawin dari luar negeri. Oke, itu aja ya. Oh, terus untuk biaya apakah sama dengan pernikahan luar negeri? Untuk biaya sama dengan pernikahan biasa. Kalau di kantor Rp0, kalau nikahnya di rumah itu ada biaya 600.000 yang dibayarkan ke kas negara. Oh, mantap kali ya. Ternyata mudah loh, nggak sesulit yang dibayangkan untuk pernikahan beda negara. Oke. Ngomong-ngomong, diminum dulu deh. Haus kan? Ngomongnya nggak berhenti-berhenti. Udah tersedia kopi, silakan Pak diminum dulu. Ya silakan Bang Mail diminum dulu. Makasih Bu. Selain ini ya, selain beda negara nih Pak, ada juga nih yang sekarang sebetulnya udah jadi masalah yang lama nih Pak. Pernikahan beda agama nih Pak. Menurut pandangan Bapak, pernikahan beda agama itu kayak mana sih? Iya, kalau menurut kita yang penting misalnya kalau Islam ya harus satu agama, satu agama, ya nggak bisa lagi beda agama, ya saya kira itu. Ya walaupun akhir-akhir ini ada pertentangan masalah pernikahan beda agama. Iya. Kalau di saat ini di KUA itu hanya mengakomodir yang nikah itu satu agama Islam sama Islam. Berarti memang belum boleh ya untuk pernikahan beda agama ya. Kalau di Islam sendiri memang tidak boleh lah ya. Sudah tegas tidak boleh seperti itu ya.
Oke, karena ada yang nanya, boleh nggak sih beda agama nikahnya di KUA? Ya nggak bisa, gitu kan. Biar kita memberikan sedikit pencerahan untuk Sobat Madani, untuk masyarakat Kota Batam, kalau pernikahan beda agama itu ya nggak bisa kalau dilakukan di KUA seperti itu. Dan secara Islam pun memang tidak boleh pernikahan beda agama seperti itu. Oke, selain itu Pak, sekarang balik lagi nih ya Pak ya ke BP4 nih Pak. Ketika ada masyarakat Kota Batam nih Pak ingin melakukan konsultasi tentang permasalahan rumah tangganya, gimana tuh Pak? Datang ke Kementerian Agama, terus nanti kita ke PTSP dan di sana nanti ada disiapkan layanan untuk konsultasi atau seperti apa? Jadi jenjangnya seperti ini ya. Tidak usah ke alurnya Pak, alurnya ya. Pergi ke KUA di lingkungan rumahnya. Iya. Misalnya kalau di Batam Kota kan ke Batam Kota. Segulung. Jadi ke KUA dulu. Kalau KUA tidak sanggup baru ke kami. Oh baik Pak. Jadi ada jenjang seperti itu. Saya jauh-jauh dulu. Iya. Tentu ke wilayah KUA di mana dia tinggal yang bersangkutan. Seperti itu. Oke. Dan untuk pernikahan beda negara pun tadi langsung ke KUA setempat ya, Bang Mail ya. Iya. Jangan datang ke Bang Mail ya, ke KUA setempat ya. Cuman saya berpesan, begini untuk bagi warga negara Indonesia yang akan melaksanakan pernikahan ke luar negeri, diharapkan paling lama 1 tahun setelah menikah harap melapor ke kedutaan Indonesia yang ada di wilayah itu, supaya bisa nanti setelah kembali ke Indonesia bisa didaftarkan. Jadi terdaftar di negara tempat pelaksana nikah dan terdaftar juga di wilayah Indonesia. Itu informasi yang sangat luar biasa yang memang harus diketahui oleh masyarakat kita yang belum terlalu paham tentang pernikahan beda negara ini. Jadi, banyak yang selama ini yang melapor ke KUA minta didaftarkan, sementara mereka tidak melapor dulu ke dutaan kita yang ada di wilayah tempat pelaksana nikah. Faktornya sih kebanyakan ketidaktahuan mereka gitu. Ada sudah punya anak 2, punya anak 3, tapi mereka belum melapor ke kedutaan. Tapi solusi kita dari pihak KUA khususnya mengarahkan mereka untuk kembali lagi ke negara asal tempat pelaksana nikah untuk didaftarkan supaya bisa melapor ke kedutaan Indonesia yang di sana, nanti setelah kembali ke Indonesia bisa didaftarkan di KUA. Oke, mudah-mudahan dengan adanya bincang santai kita siang hari ini akan ada manfaatnya untuk masyarakat Kota Batam yang belum terlalu tahu nih tentang gimana sih pernikahan beda negara, dan mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan manfaat yang banyak untuk Sobat Madani semua. Oke, mungkin itu saja ya siang hari ini kita ngobrol-ngobrolnya untuk layanan untuk layanan Bimas Islam ini khususnya di pernikahan dan BP4. Insya Allah kita akan ketemu lagi di session-session berikutnya di layanan Bimas Islam yang lainnya. Makasih banyak nih Pak Husaini, Dr. Handes Husaini SAG MPDI yang sudah memberikan pencerahan tentang pernikahan dan BP4 dan ditemenin oleh Bang Ismail SE. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila dalam podcast ini ada sesuatu yang kata-kata yang menyinggung perasaan sahabat Madani sekalian, dan jangan lupa untuk tetap follow IG, TikTok, FB Kemenag Kota Batam. Oke, dan jangan lupa juga untuk di YouTube-nya di like, di share, di komen, dan juga di subscribe. Itu saja yang dapat kami informasikan untuk siang hari ini. Dan jangan lupa juga untuk follow IG saya, Bunfau. Itu saja dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum